Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang clustering, teknik partisi cluster. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana clustering itu ketika kita menggunakan dengan konsep hierarki cluster. Nah, pada partisi cluster di sini nanti yang akan kita coba itu dengan menggunakan algoritma Cummins ya. Nah, partisi cluster ini adalah dimana kita untuk mengelompokkan suatu data itu dengan cara mempartisi. Jadi nanti ini sudah jelas gitu ya. Jadi dari sekian data yang teman-teman punya itu kira-kira mau diklasterkan ke dalam berapa kelas, berapa klaster, seperti itu. Di dalam algoritma Cummins nanti inisialnya berapa kelas itu adalah pertama kali yang akan teman-teman deskripsikan di awal, yaitu K-nya berapa. Nah, di sini nanti Cummins kita akan coba untuk belajar tracing, terus kemudian nanti kita akan mencoba bagaimana Cummins ada di Python. Oke. Langkah-langkah algoritma Cummins itu sendiri adalah yang pertama, teman-teman menentukan banyaknya jumlah klaster yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan data yang kita punya. Jadi misalkan kita menentukan klasternya 2, klasternya 3, klasternya 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara clustering dengan klasifikasi ya teman-teman. Jadi clustering sama klasifikasi itu sebenarnya goalnya sama, yaitu sama-sama mengelompokkan. Cuma nanti di sini adalah caranya bagaimana kita melakukan cluster dan klasifikasi yang membedakan. Dan dari cara yang berbeda itu, maka algoritma-algoritma tertentu yang bisa kita terapkan pada implementasi pengelompokan data. Nah, pada metode atau algoritma clustering di sini, ini tekniknya teman-teman hanya menentukan jumlah kelasnya saja, jumlah klasternya saja. Tapi tujuan dari kelas-kelas itu masih tersembunyi gitu ya. Jadi nanti yang diperoleh itu ya hanya kelompok-kelompoknya saja ya. Jadi hanya kelompok-kelompoknya saja. Dari situ nanti setiap kelompok akan kita analisis kira-kira dari data yang sudah terkelompok antar klaster satu dengan klaster lain itu akan memiliki kesamaan yang sangat mirip sekali, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya kelompok ini itu termasuk pada kelompok apa, kelompok ini itu termasuk pada kelompok apa. Nah, itu kita peroleh kesimpulannya dari hasil analisis anggota klaster yang kita peroleh pada teknik clustering ini. Nah, nanti bedanya yang sama klasifikasi teman-teman, itu klasifikasi itu teman-teman sudah menentukan gitu ya. Jadi atributnya pun jelas. Jadi misalkan nanti teman-teman mau menentukan mengklasifikasikan ada 3 kelas. Kelas 1 baik, kelas 2 cukup baik, kelas 3 kurang baik. Nah, itu teman-teman sudah punya atributnya masing-masing atau memiliki ciri-cirinya masing-masing gitu ya. Jadi kelas baik itu nanti sifatnya kayak apa, nilainya seperti apa, itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Tapi kalau teknik clustering ini kita belum tahu ya, jadi masih rahasia sekali atau belum kita ketahui gitu ya, belum kita ketahui nanti setiap masing-masing cluster yang kita tentukan itu akan masuk pada kelas apa. Nah, kita akan tahu gitu ya, dalam satu cluster itu kelas termasuk apa di dalamnya, itu akan nanti kita analisis lebih lanjut dari hasil cluster yang kita peroleh. Sehingga di sini yang kita tentukan pertama kali algoritma Cummins adalah menentukan jumlah klasternya saja gitu ya. Menentukan jumlah klasternya berapa. Terus langkah yang kedua ini adalah menetapkan secara acak data sentroid ya, data K menjadi pusat awal lokasi klaster. Jadi
langkah kedua ini adalah menentukan nilai sentroid. Artinya apa? Jadi nanti karena Kamin ini tekniknya adalah dengan menggunakan cara atau menggunakan rumus jarak ya. Nanti jarak ini kayak hierarki klaster kemarin rumusnya, yaitu kita pakai rumus jarak. Nah, nanti kita yang setelah menentukan jumlah klasternya berapa, nanti setiap klaster itu harus memiliki nilai sentroid. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita melakukan screening seluruh data, itu datanya bisa menghitung gitu ya. Dia akan menghitung saya itu jaraknya lebih dekat dengan kelas yang mana. Kalau misalkan ada sekian record data, terus kemudian dilakukan perhitungan jarak, ada beberapa data yang nilai jaraknya itu lebih dekat di klaster 1, maka dia akan masuk di klaster 1. Kalau dia lebih dekat atau jaraknya lebih dekat dengan klaster 2, dia akan masuk di klaster 2. Seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah menentukan nilai pusat awal lokasi klaster atau sentroid gitu ya. Nah, ini nanti pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan metode acak. Pertama kali iterasi itu kita menggunakan metode acak. Nanti iterasi berikutnya, kalau kami nanti kita akan bermain iterasi nggih. Jadi kita terus akan melakukan perhitungan jarak selama nanti anggota dari setiap masing-masing klaster itu berubah-ubah gitu. Jadi belum tentu nanti di iterasi pertama, iterasi kedua itu nilai jarak ketika kita hitung karena anggotanya beda-beda itu akan tetap, bisa jadi berubah gitu ya. Jadi kita akan terus melakukan iterasi sampai anggota dari setiap masing-masing klaster itu nilainya atau keanggotaannya tetap ya. Satu kali kita lakukan iterasi, anggotanya tetap, berikutnya anggotanya tetap, berarti stop. Kenapa? Karena kalau anggotanya setiap masing-masing klaster itu sudah tetap atau tidak berubah, itu artinya nilai sentroidnya juga tidak akan berubah gitu nggih. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan iterasi terus kemudian kita menghitung jumlah jarak, terus kemudian ada perubahan yang tadi ada suatu data masuk pada klaster kedua, ketika nilai sentroidnya berubah, dia berubah menjadi anggotanya di klaster ke-1 misalkan, itu kan mengalami perubahan. Nah, kalau mengalami perubahan maka kita harus lakukan iterasi terus sampai nilai keanggotaannya itu tidak berubah. Kalau tidak berubah, otomatis nilai sentroidnya juga tidak akan berubah gitu ya. Jadi kita lakukan iterasi. Yang ketiga ini adalah untuk masing-masing data temukan pusat klaster terdekat. Nah ini ya, jadi sampai nanti terbentuk. Yang keempat ini adalah kita melakukan iterasi terus ya, kita ulangi terus langkah ketiga dan 5. Jadi kita mencari terus nilai jarak, nilai pusat klaster ya, kita lakukan iterasi terus gitu ya. Setiap langkah 3 dan 4 ini adalah mencari nilai jarak, mencari nilai pusat klaster baru ya. Kalau sudah tidak ada yang baru lagi maka stop. Perulangan yang langkah kelima ini stop gitu. Baik, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba tracing ya. Oke, sebagai contoh di sini ada 8 record data dan ada 2 atribut, yaitu ada V1, V2. Setiap masing-masing data memiliki value masing-masing. Nah, ini rumus jarak yang hampir sama dengan rumus jarak, sama ya, bukan hampir lagi tapi sama dengan rumus jarak di hierarki klaster kemarin. Cuma nanti bedanya implementasi pada algoritma Kamin di sini, ini implementatif rumusnya jarak ini bedanya hanyalah kita memainkan Y-nya ya. Kalau kemarin di hierarki klaster itu kita mencari nilai jarak 1 dengan jarak 2, jarak 1 dengan jarak 3 gitu ya. Nah, kalau di Kamin ini nanti rumus jarak ini akan kita pakai, di mana jarak di sini adalah nilai dari data ke 1 atau data ke I ya, terhadap pusat sentroid. Jadi nanti X ini adalah datanya dari data yang akan kita hitung jaraknya, terus kemudian Y ini adalah pusat sentroid. Itu yang akan membedakan. Sehingga di sini I di sini panjangnya 8, terus kemudian X ke 1 ini adalah V1 V2 yaitu 1,3, terus X1, Y1 ya. Ini 1,3, terus kemudian nanti akan dikurangi dengan Y ini adalah pusat sentroid
teman-teman. Jadi pusat sentroidnya berapa gitu. Terus kemudian kita masukkan, karena di sini ada V1 V2, keduanya harus kita hitung, nanti masuk ke ini sigma jumlah gitu ya. Jadi X1 ini 1 dikurangi dengan Y1 ini nanti kita lihat dari nilai pusat sentroidnya. Begitu juga V2 yaitu 3 nanti dijumlah ya, plus 3 main pusat sentroidnya pada V2 berapa gitu. Jadi implementatif rumus jaraknya memang ada sedikit perbedaan guys. Jadi kalau di hierarki cluster kemarin kita menghitung jarak dengan menggunakan X1 main ininya adalah 1 dikurangi diri sendiri, terus 1 dikurangi dengan data kedua, 1 dikurangi dengan data ketiga gitu ya. Kalau yang ini kita implementatifnya dengan pusat sentroid seperti itu. Adalah rumus cluster center atau nilai sentroidnya, yaitu kita akan menjumlah semua keanggotaan, nilai keanggotaan dari setiap masing-masing cluster, terus kemudian dibagi dengan jumlah yang anggota yang ada di dalam cluster tersebut. Oke, kita coba ya. Baik, dari dua rumus yang sudah kita save di sini, kita langsung masuk ke algoritma Kamin itu sendiri. Yang pertama yaitu apa? Menentukan jumlah cluster. Misal di sini kita tentukan jumlahnya adalah 2. Yang kedua ini adalah kita menentukan pusat cluster ya. Nah, pusat cluster di sini atau biasa kita sebut dengan sentroid. Yang pertama kita lakukan ini adalah kita lakukan secara acak. Jadi kita milih, misalkan data yang akan menjadi pusat cluster itu adalah pada data yang pertama adalah data 1 terus kemudian ada 21 misalkan. Nah, yang ketiga ini baru kita akan masuk menghitung nilai jarak ya, menghitung jarak katakanlah seperti ini saya tulis C1, ini C2 gini ya, ini pusat cluster. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus jarak, yaitu dengan cara menghitung seluruh data, 8 data ini kita akan menghitung jaraknya dengan pusat cluster ya, C1. Nah, itu jarak 1 min 1 dijumlah 3 min 1 sama dengan 2. Terus data kedua 3 nggih. Jadi di sini 3 min 1 terus ditambah dengan data kedua 3 min 1. 2 ditambah 2 4. Terus lagi data ketiga 4 min 1 ditambah 3 min 1 dengan 3 ditambah 2 5. Terus kemudian data kelima 4 5 min 1 ditambah ini masih 3 ya, masih 3 plus min 1 4 ditambah 2 6. Terus 5 6 ini ya 1 ya, data kelima 1 min 1 ditambah 3 2 min 1 nilainya 1. Terus data berikutnya 4 min 1 ditambah data berikutnya 2 min 1 3 ditambah 1 4.
Terus selanjutnya habis 4 ini ya, 1 ya, 1 min 1 ditambah 1, data ke-7 ini nggih, 1 min 1 sama dengan 0. Terus kemudian data yang terakhir ke-8 adalah 21, 2 min 1 ditambah 1 min 1 sama dengan 1. Nah, ini untuk jarak data 1 sampai 8 kita hitung nilai jaraknya dengan nilai sentroid. Selanjutnya teman-teman bisa menghitung nilai pada klaster 2 ya. C2 ini bisa saya kopas di sini. Nah, cuma kita di sini akan merubah nilai sentroidnya, yaitu 2,1 ya nilainya ya. Nah, nilainya adalah 21. Berarti di sini 1 tetap ya yang belakang ya. Ini kita ganti 2 semuanya. Nah, seperti ini hasilnya adalah 3, 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 2 4, 3 ditambah 2 5, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 1 ditambah 0 1 0. Nah, seperti ini. Setelah ini, supaya nanti teman-teman gampang untuk melihat data ke-1 dan data ke-2 dan seterusnya itu masuk di klaster apa, bisa kita bikin tabel seperti ini. Nah, ini ya. Nah, bikin tabel seperti ini ya. Jadi datanya ini kita tuliskan tabel yang di atas ya. Kurang lebih seperti ini. Terus yang ini. Oke. Nah, tadi teman-teman setelah hitung jarak ini kan ya. Nah, pada C1 nilainya berapa? 2 4 5 6 1 4 0 1. Nah, pada klaster 2 di sini 3 3 4 5 2 3 1 0. Nah, sekarang ini yang lebih kecil akan saya kasih warna ya, 2 ini sini. Nah, ini yang saya blok biru ini adalah yang memiliki nilai jarak terpendek atau terkecil. Nah, di sini bisa teman-teman tambahin satu kolom ya. Ini adalah klaster ya. Jadi data ke-1 masuk ke klaster C1. Ini masuk C2. C2. Ini C2. Ini C1. Ini C2. Ini C1, ini C2. Nah, sekarang di sini
Berarti teman-teman sudah itu ya, sudah kelihatan. Nanti kita cari nilai klasternya lagi. Nah, fungsi keanggotaannya adalah 1, 5 dan 7 tuh. Sedangkan untuk C2 keanggotaannya adalah 2, 3, 4, 6, 8. Baik, setelah teman-teman sudah mengetahui setiap anggota masing-masing klaster, di sini selanjutnya adalah kita melakukan iterasi, ya, yaitu kita mencari nilai pusat terbaru dengan menggunakan rumus yang ini tadi ya. Kita jumlahkan semuanya. Nah, ini keanggotaannya ini teman-teman perlu tahu bahwasanya keanggotaannya kan seperti ini ya. Nah, ini satu-satu itu ya. Kan anggotanya seperti ini. Nanti kita jumlahkan antara V1 dan V2. Jadi di sini adalah 13. Terus kemudian di sini ada data kelima yaitu 1, 2. Terus kemudian data ke-7 adalah 1,1. Oke. Kalau yang ini ya. Oke. Nah, kalau yang ini fungsi keanggotaannya adalah 1, data kedua ya, 3 ya, 3,3, terus 4,3, terus kemudian 5,3, terus data ke-6 4,2, terus data ke-8 2,1. Oke. Setelah teman-teman mendapatkan keanggotaan dari semua klaster, baik klaster 1 dan klaster 2, selanjutnya adalah kita mencari nilai sentroid baru untuk dua klaster itu ya, klaster 1 sama klaster 2, yaitu karena setiap masing-masing klaster memiliki dua atribut yaitu V1 sama V2, maka nanti ketika teman-teman menggunakan rumus klaster center di sini, berarti V1 itu adalah ini ya, data ke-1, data ke-5, data ke-7. Nah, untuk V1 nya adalah 1, 1, 1. Berarti nanti ini kita summary kan ya, atau kita jumlahkan. Terus kita jumlahkan, terus kita bagi. Setelah kita jumlahkan, terus kita bagi dengan jumlah dari anggota tersebut. Anggotanya ada 3, berarti ada 3. Seperti ini. Terus yang kedua, ini ada 3. V2 nya ya betul ya, 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 3, 6, 2 tuh. Oke. Terus yang klaster 2 itu V1 nya ada 5 ya, 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 dibagi 5, jumlahnya ada 3,6. Terus V2 yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 5, nilainya adalah 24. Berarti ini nanti adalah nilai sentroid baru yang kita peroleh ya. C1 nilai sentroidnya adalah 1,2. C2 nilai sentroid barunya adalah 3,6, 2,4. Seperti ini. Berikutnya apa yang kita lakukan, yaitu kita melakukan iterasi, yaitu menghitung nilai jarak lagi, yaitu jarak 1 sampai dengan
nilai jarak dari data 1 sampai dengan data ke 8 dengan menggunakan nilai sentroid baru. Masih ingat ya cara menghitungnya pakai rumus jarak. Jadi di sini kalau kita mulai dari C1 dulu ya, berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan nilai sentroidnya 1 di C1, terus kemudian kita jumlahkan 3 ya, 3 data ke 1 pada V2, 3 dikurangi dengan V2 nya pada sentroid 1 ya, 2 seperti ini, 2 terus 3 min 1 plus 3 min 2. Ditambah 1, 3. Seterusnya, kalau sudah dihitung semuanya, kita bikin tabel lagi seperti ini. Saya copy dari atas. Baik, di sini kita hapus. Oke, seperti ini. Dua, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 1. Terus untuk klaster 2, 2,67, 0,85, 0,72, 1,52, 2,63, 0,57, 2,95, 2,13. Nah, sekarang kita masukkan, kita kasih warna biru. Oke. Nah, ada perbedaan ya keanggotaannya dari yang pertama tadi. Oke, kalau sudah, kita mencari nilai sentroid lagi seperti ini ya. Bisa ya, jadi 1 tetap ya, 5 tetap, 7 cuman ditambah lagi data ke 8. Yang ini kita hapus. Oke, kita tambahkan 2,1. Di sini kita, baik, selanjutnya kita jumlahkan 8, ini kita tambahkan ya, ada 2, sehingga di situ 5 dibagi dengan 4, 1, 25, 1,25. Terus yang ini 3 ditambah 1, 4. Berapa? 3, 3, 6, 7.
7 dibagi dengan 4, 1,75. Nah yang ini berarti ini hilang ya, ini hilang, terus ini hilang, ini diganti jumlahnya menjadi 4. Nah seperti ini. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 dibagi 4, 3,29. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi dengan 4, 2,75. Jelas nilai sentroidnya berubah 1,25 sama 1,75. Setelah ini kita lakukan apa teman-teman? Kita lakukan iterasi lagi. Bisa ya kalau teman-teman melanjutkan sendiri. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika nanti nilai keanggotaannya itu sudah nggak berubah lagi teman-teman. Jadi kalau nilai keanggotaannya itu sudah nggak berubah, otomatis nilai sentroidnya ini nanti juga tidak akan berubah karena rumusnya sama ya. Artinya apa? Kalau ini nanti selanjutnya teman-teman menghitung nilai atau iterasi berikutnya, maka di sini nanti kalau ini keanggotaan klasternya C1 C2 itu masih tetap kayak gini, berarti akan terjadi stop gitu ya, karena nilai sentroidnya sudah tidak akan berubah. Nah jelas nilai keanggotaan klaster 1 itu adalah anggotanya siapa saja, klaster 2 anggotanya siapa saja. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi hasilnya setelah saya iterasi sampai iterasi kedua, 3 terakhir ya, ini adalah setelah kita hitung di sini tadi, nilai klaster berikutnya ini keanggotaannya tidak berubah teman-teman. Jadi keanggotaan C1 adalah 1578, keanggotaan C2 adalah 2346. Nah ini kalau saya masuk ke rumus Euclidean distance, saya masuk rumus ke sentroid, ini nilai sentroidnya berikutnya tidak akan berubah. Jadi iterasi kita sudah stop, berhenti, sehingga kesimpulannya adalah teman-teman tadi menentukan 2 klaster, klaster 1, klaster 2. Sekarang anggota dari klaster 1, klaster 2 sudah kita temukan, tinggal sekarang teman-teman menganalisis ya, klaster 1 itu ternyata masuk ke kriteria seperti apa, klaster 2 masuk ke kriteria seperti apa, tinggal disimpulkan ya teman-teman. Sudah ya untuk video kali ini, yaitu pembahasan masalah algoritma Kamin sudah saya jelaskan mulai dari awal sampai dengan akhir. Kita sudah dapat mendapatkan nilai anggota setiap masing-masing klaster. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman bisa komen di bawah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.